billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril nas minal jannati wan nas. Subhanallahul azim. Yang kami hormati Ketua NCNU Kecamatan Kaliwati, yang kami hormati Ketua Syuriah Nahdlatul Ulama Kecamatan Kaliwati, dalam hal ini Haji Sofir Ismail yang telah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua Ansor, PAC Ansor Kaliwati, yang kami hormati Ketua Ibnu dan PNU, yang kami hormati juga Ketua Majelis Musa, yang kami banggakan para tamu undangan, para disapin saudara-saudara. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat nikmatnya kita bisa bermuajarah, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara Lailatul Ijtima' keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Kaliwati, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, marilah kita tidak ada henti-hentinya kita lantunkan sholawat, kita doakan sholawat pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, izinkan kami sebagai pembawa acara akan membawakan susunan mata acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan, yang keempat pengarahan dan pembinaan oleh Ketua Kanfidiyah PCNU, yang kelima pemantapan dan program NU oleh Sekretaris NU insyaallah nanti. Yang berikutnya yaitu acara yang lain, acara yang terakhir yaitu penutup setrip doa. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Umul Kitab ila hadihnya wa likulli niyatin sholihah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita bacakan menambah keberkahan kita dan memperlancar acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu pembacaan Kemakan Ilahi ayat suci Al-Quran yang pada hari ini insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Hibatullah dari Kabupaten Cirebon. Pada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Diucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan surah ayat suci Al-Quran menambah keberkahan kita acara pada malam hari ini, dan yang mendengarkan dapat pahala dan juga yang membaca dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara berikutnya yaitu acara sambutan yang pertama kami suguhkan kepada Ketua AWC NU Kecamatan Kalori Kabupaten Cirebon, yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Didi Wahidin AA, pada Al-Mukarram Bapak Wahidin Muhyiddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Kedua, saya bisa mengharapkan dalam karena tempat masih lumayan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Rois Surya MWCNU Kalibdi, yang terhormat Bapak Kiai Haji Sofirin Ismail, yang saya hormati para ustadz, terutama Kang Sabit dan Kang Kopi, dari unsur Ansor, Banser, Ibnu, IPBNU, Makan Nusa. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Pada malam ini kita bersama-sama membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bangunannya kepada kita, sehingga malam hari ini kita bisa bermuajahah sekaligus kita bersilaturahim dalam rangka kita mengadakan pertama kalinya malam Lailatul Istimewa. Tujuannya tidak lain tidak bukan kegiatan Lailatul Istimewa ini nanti kalian programkan keinginan anak-anak muda seperti Kang Sadar, Kang Wawi,
semuanya itu nanti diarahkan kegiatan ini bergilir masing-masing desa, dan waktunya nanti dilakukan di jadwal sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, supaya kegiatan ini bisa berjalan di tempat masing-masing desanya, sehingga syiar Islam kita terutama dalam kegiatan NU ini bisa terlaksana dengan baik, sekaligus nanti kalian yang sudah dikader di IPNU, di PPNU, kalau kemarin ada namanya MAPAK Musa ya, itu juga nanti ikut semua pengajian ini. Nanti dalam Lailatul Istimewa ini nanti di samping kita ada pengajian, ada marhabanah, barangkali ada tawasul, nanti sedikit diisi pengajian oleh kiai-kiai kita yang sudah ada di depan kalian semua. Nanti ada tanya jawab yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari di lingkungan masing-masing. Nah, yang namanya waktunya itu adanya membahas masalah kekinian, problematika kehidupan, nanti akan disampaikan oleh para penceramah, sekaligus barangkali kalian sebagai audiennya, sebagai pesertanya, diharapkan bisa tanya langsung, sehingga ada komunikasi yang jelas antara penceramah dengan kalian sebagai audiennya, sebagai mewakili nanti di tengah-tengah masyarakat, sehingga diharapkan kader-kader kita ini bisa berpartisipasi penuh terhadap lingkungannya masing-masing, apa jadi ketua BPD, apa jadi perangkat desa atau Karang Taruna, itu nanti bisa membaur dalam rangka di samping partisipasi kita sebagai warga masyarakat, juga kita membawa misi keibuan, yaitu menanamkan nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah di lingkungan masyarakat ini. Jadi melalui kegiatan ini kami mohon kalian bisa mempersiapkan diri, sekaligus bisa mengganti kita yang di depan ini, karena usia orang semakin hari bukan semakin muda, tapi sebaliknya semakin tua. Jadi harus dipersiapkan generasi yang akan datang. Kami mencoba menangani ini setelah berapa kali di lingkungan IPNU maupun IPPNU ada namanya Makesta, ada namanya Lahmud, dan seterusnya. Begitu juga nanti di Ansor ada namanya PKD, dan NU sendiri juga ada namanya MKNU. Apa itu MKNU? Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Nanti diharapkan kalian ini akan menjadi ketua ranting-ranting masing-masing. Biasanya meskipun di sini ada yang menjadi ketua Banser, koordinator Banser kecamatan, tapi di desanya kan masih kosong. Nah, nanti kalau bisa model Damiri mana Damiri? Nah, itu kader Esobirin dari Prajawetan. Sampai bulan Prajawetan itu dibucai nangka anak ini ya Islam. Dia juga sebagai sehari-hari sebagai operator online, tidak ada pemasukan yang lain. Atau bisa membagi pengalaman, membagi yang lainnya supaya bisa tertarik dalam bidang ekonomi. Itu penting. Kalau ngaji terus ekonominya tidak diperhatiin, nanti juga kita ketimbang. Satu sisi kita terpenuhi, di sisi lain kita kekurangan. Jadi melalui pertemuan pada malam ini nanti akan dibicarakan pembinaan kepada generasi muda, terutama warga nanti ini, sehingga nanti sebelum pengurus dari cabang dan masih perjalanan, tadi saya ngobrol sampai Bayalamu lagi, nanti kita akan bicarakan
dengan pengurus cabang sekaligus program-programnya nanti barangkali apa sampai menetas ke tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Jadi nanti sebelum itu nanti ada pengarahan-pengarahan dari Pak Rois Surya, juga dari Kang Sabit mungkin bisa sampaikan untuk pemasaran pembinaan kepada kita semua. Mudah-mudahan melalui mengawali acara ini kita bersama-sama kalian bisa tetap konsis menegakkan, artinya apa, kebiasaan-kebiasaan melalui ibadah, melalui qasidahan dan sebagainya kita lanjutkan di samping marhabanan sebagai nilai tradisi kita, juga tahlilan juga sebagai nilai ajaran kita dalam ahli sunnah wal jamaah itu kita tetap dilestarikan, dipegang penuh, sekaligus juga ziarah kubur juga karena kita semuanya juga akan mati. Kalau tidak mati artinya nanti itu sebagai ambil kita kepada masyarakat bahwa suatu saat ketika kita mati maka kita diperingatkan untuk berziarah kubur supaya kita mengingat akan kematian itu. Terus selanjutnya anak-anak semua dan pengurus Ansor, Ibnu, di PPNU, Pagar Nusa, terus Pak Tayat, nanti diharapkan kita bisa terisi masing-masing desanya. Jadi yang ada ini baru ada tingkat muslimat saja. Muslimat bisa eksis, bisa berjalan baik triwulanan dan sebagainya itu sudah biasa mengisi pengajian-pengajian di masjid-masjid maupun di musola. Mungkin itu saja sebagai pengantar teman-teman semua. Nanti selanjutnya nanti sebelum ke yang lainnya nanti akan disampaikan oleh Rois Surya akan memberikan satu tausiahnya atau pembinaannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa diikuti dengan seksama, dengan tenang, sambil sedikit bisa menikmati cemilan yang ada. Itu saja, terima kasih dari saya selaku tuan rumah atas kehadiran dan mudah-mudahan mohon kesabarannya dan kita seksama jangan sampai ribut seperti ini. Cukup kita dengarkan nanti bacaan-bacaan dari Pak Rois Surya. Syukur alhamdulillah Kiai Haji Aziz Hakim Sairudi, Ketua Tanfitia PCNU Kabupaten Tanah Desa. Untuk itu dari saya cukup sekian saja, menunggu Kang Aziz dalam perjalanan ini sama Kang Bana. Mudah-mudahan nanti informasi yang lainnya bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ya Torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan satu yang pertama sebagai tuan rumah, merangkap sebagai ketua MSNU Kecamatan Kaliwati Kabupaten Cirebon. Lanjut acara berikutnya yaitu pemantapan dan program Nahdlatul Ulama oleh Al-Mukarram Raden Muhammad Bana. Untuk itu Al-Mukarram Raden Muhammad Bana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala fi yawmina hadha ila yawmin naqdah amma ba'du. Hadaratul mukarramin wa muhtaramin, para kiai, para alim,
para ustaz, para ustazah, wa ala muqaddimatihim ingkang kula mulyakaken Bapak Kiai Haji Aziz Syekh Ketua Kanbidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon ingkang kula mulyakaken Al-Mukarram Shahibul Fadilah wa Shahibul Bait Kiai Haji Fikri Muhyiddin Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kaliwedi Bapak Kiai Haji Sobirin Ismail, Kiai muda kita Ustaz Sabij Al-Bandani, pada sahabat-sahabat Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, Ibnu PPNU, rekan-rekan kita, Agar Nusa, Isnu, wonten Isnu nggih. Derek. Banong-banong sanese ingkang pangapunten boten saged kawula sebutaken nami satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kula saged silaturahim datang para kiai, datang rencang-rencang, mobil khusus kula Semerak niki luar biasa Kang Diding, kriyane sekaligus juga majelisnya, sekaligus juga pesantrennya. Alhamdulillah kula saged dugi dateng niki senajan mau sempat kesasar kan ini. Keranten biasa zaman seniki nganggo Google Map. Dari Google Map belok kanan kula menurun. Brusuk sampai kendor dalane. Tapi alhamdulillah dugi datang mriki kelawan sehat walafiat dan insyaallah ban mriki malih insyaallah boten kesasar. Kaya gampang. Para sedherek kawula ingkang kawula mulyakaken, mangke terkait kalian Nahdlatul Ulama kang kathah triyos mangke Kiai Haji Aziz Syekh niki kula secara global mawon berdirinya NU niku atas dasar istikharah dan istisyarah. Niki kelebihannya NU dibandingkan kalian ormas-ormas kang sanese. Istikharah rukun apa? Istikharah niku jaluk petunjuk datang Gusti Allah. Tidak serta-merta langsung rapat pengurus langsung membentuk ini, tidak. Tapi istikharah Hadratus Syekh Bah Hasyim Asy'ari, istikharah Hadratus Syekh Bah Abdul Wahab Hasbullah, sehingga terlepas dari berbagai proses yang terjadi terus berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Istikharah jaluk ning Gusti Allah. Organisasi berdirinya organisasi jaluk petunjuknya Gusti Allah. Namanya apa? Jaluk petunjuknya Gusti Allah. Lambangnya kayak apa? Jaluk petunjuknya Gusti Allah. Niki kami yang tidak dipunya oleh organisasi manapun. Tatkala Hadratus Syekh pengen gawe kumpulan kiai, matur datang gurune Mbah Khadir Madura,
Di antara yang disowani kemudian adalah niki menurut sebagian riwayat adalah Al-Habib Hashim Pekalongan kakek Habib Lutfi. Matur termasuk nyuwun petunjuk. Ini bagian dari istisyarah, jalur petunjuk manusia. Siapa? Guru. Nah, kalau istikharah bagaimana? Mbah Hashim Asy'ari selalu jalur Gusti Allah lewat sholat malam dan ritual-ritual ibadah yang lainnya meminta petunjuk kepada Allah. Sampai gawe arane mawon apa perkumpulannya terus kemudian diistikharoi oleh Yai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, terus kemudian beliau Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz mendapat petunjuk. Perkumpulan ini dinamakan Nahdlatul Ulama. Kenapa tidak Nuhud? Kan pada masdar ya. Nahdlatul masdar, Nuhud masdar. Kenapa tidak Nuhud? Kenapa pakainya Nahdlatul? Niki dari Kang Sabit Al-Banna niki. Oleh ngobrol dari ulang. Oleh dari mana? Bahkan Nahdlatul di situ berarti masdarnya masdar marrah. Sekali saja. Sekali saja kebangkitan. Kapan kebangkitan itu? Kebangkitan itu dimulai dari tanggal 31 Januari 1926 lamun Hijriah. Tanggal pira kan? Hijriah tanggal pira? Hijriah tanggal pira? Iya, Raja beda kabira, Raja Wake. 31 Januari 1926. Ini Masehi. Kalau Hijriah tanggal pinter 16 Rajab 1340 Padang. Jadi padahal lamun sampeyan berbicara Islam, NU kurang Islam apa ya? Aturan persuratan NU itu yang didahulukan adalah kalender Hijriah. Rapat niku biasa kan diding. Rapat niku hari Rabu misalkan 16 Sya'ban 1442 Hijriah ning sore anak Masehi. Kurang Islam apa coba itu? Nah, kalau kita ingin mengetahui Hijriah tanggal berapa? 16 Rajab 1344 Hijriah. Masehi 31 Januari 1926. Paham ya? Polanya aja sampai keder. Anasin ini 98, Anasin 90, 5 kilo 98 dan 95. Wah, emang begini. Anas 10, Anas 15 aja. Bakal 95 berarti nganggoe Masehi. Bakal 98 berarti nganggoe Hijriah aja tukaran nih. Karena semuanya sama-sama benar. Kan beli bener, rakonane beli, senengnya beli, merayakannya beli, tukarannya iya, perbuatan berkade, iya iki kan marah. Nah, masdar marroh berarti sekali kebangkitan. Lamun sampai tinggal doanya
hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Allahumma ayyir min naumi ghaflatihim, ya Allah bangunkanlah hati-hati kiai-kiai ini dari tidurnya, dari kelalaiannya. Karena yang namanya nahdo berarti saat itu bangkit, saat itu muncul kembali dan bergerak sampai kapan? Sampai saat ini kita dalam masih suasana kebangkitan para ulama. Dari segi nama, lamun ning kaliwat dibeli bangkit. Wah. Boleh kasih di botol. Kan muncul mana kan? Mau priben muncul mana ini? Semangat mana kan? Terus mau priben. Karena nahdo itu cukup satu kali kebangkitan dan seterus selamanya bangkit. Bakal mau mati ya berarti dulu nahdo, berarti nuhud. Bagi pengapunten, guyon aja serius lah. Makanya, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz datang membuat nama nahdo diharapkan. Ada tujuan khusus apa? Saat itu saja bangkit, terus kemudian tidak akan kembali tidur lagi seperti sebelumnya. Berbicara Nahdlatul Ulama, dari mulai 1926 sampai dengan 2021 ini seharusnya kita terus bangkit karena nahdo. Gambare bahwa hasbullah dugi datang salah seorang kiai sing bisa gambar. Ada siapa? Kiai Haji Ridwan Abdullah. Ridwan durung sing iki sekiki benen rapat MUI durung ana gambare. Durung bareng wonten gambare benjing ajeng rapat arane wis ana Nahdlatul Ulama gambare dereng wonten. Apa yang dilakukan? Kiai Haji Ridwan Abdullah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk. Datang sare ya Haji Ridwan Abdullah mimpi ningali jagat padang bisa bintang. Terus begitu kami ya Haji Ridwan Abdullah menggambar sebuah lambang yang terus kemudian kita kenal sekarang. Lambang itu adalah hasil dari istikharahnya Kiai Haji Ridwan Abdullah. Terus istisyarah, minta petunjuk guru niki santri NU wong kang pernah ngaji ning tajuk tatkala ingin melakukan apapun hendaknya selalu minta petunjuk guru. Istisyarah, minta petunjuk guru. Kalau Syekh pengen gawe NU, pengen gawe perkumpulan ulama, minta petunjuk guru. Minta petunjuk guru Mbah Khalil Madura, Habib Hasyim Pekalongan, dimintai petunjuknya, dimintai pendapatnya. Jadi orang NU siapa? Halala nggak halala? Halala tanalul ilma illa sakin saun bika'an majmu'iha bi bayani. Terus terakhir kan ada wa irsyadi ustadz. Ada di sini wa irsyadi ustadz, apa? Petunjuk guru. Kiai pilpres milih sinten kira-kira kayak konon. Oh jawab ya guru apa ngecek.
Kiai-kiai kita zaman dulu 10 tahun NU berdiri. Kiai-kiai Masya Allah zaman kemien Kang Sarip dulu ngerti apa-apa pangapunten. Nganggo sarung, sandale bagian, sarunge blesak. Gitu. Pakaian kaya kanan ya Allah. Jadi zaman sengit ya sarungnya pada mimpi kaya kanan, bolong, waduh berbaik. Kelambian yang kaya kanan, beli durung akeh model yang bagus-bagus. Masih sangat-sangat sederhana sekali. Tapi kiai-kiai saat itu sudah bisa membicarakan bentuk negara. Anjane mulia wongkang kampung, wongkang jauh dari perkotaan, bisa nguruk ngaji. Tapi 1936 Muktamar di Palembang sudah berbicara bentuk negara yang hasilnya adalah negara berbentuk Darussalam, bukan Darul Islam. Aja ngece. Oleh tak kala sampean tidak tahu, tak kala seorang santri tidak mengerti apa-apa, minta petunjuk guru Pak Kiai niki saya beri pun, niki saya beri pun. Biasa bocah sok merasa paling bener dewek, paling pinter dewek, sehingga melupakan kiai-kiai ini. Gara-gara sering takon ning Syekh Google hingga gurunya sendiri terlupakan. Gurunya sendiri, wah kalau si guru si kiai sebenarnya apa-apa paling bisa ngulang kece. Kiai-kiai itu luar biasa. Itu mempunyai kiai-kiai yang luar biasa. Sekarang sampai boleh bangga. Pendidikan apa? Pendidikan sampai S1, S2, S3, sampai S1. Tapi sekarang tidak ada apa-apanya oleh sosok yang fenomenal, Gus Baha, sekolah SD, paling SD. Ahli orang-orang yang kuliah di Timur Tengah, Maroko, Saudi Arabia, Thailand, Taipei. Apa saya? Pangkat gelar jejer. Tapi Gus Baha santri kampung, mondoknya cuma sarang. Masya Allah, ya sarang, ya Allah Rembang, sarang Rembang, ya Allah mampu gesek, panas dingin, panas itu kayak di open. Tapi bisa melahirkan sosok fenomenal yang cerdasnya luar biasa. Bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu umum. Ahli tafsir manapun mengakui kealimannya. Produk pesantren, Kang Monia kampungan. Jadi tatkala kita ingin melakukan sesuatu, maka di situ harus istisyarah. NU berdiri, NU ada, perkumpulan ulama ada, karena didahului oleh proses istikharah dan istisyarah. Di kebawaan Kang saya kalau mendarakan karena menyuruh aku pangapunten. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu pengarahan dan pembinaan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Aziz Hakim Syarify. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Cirebon. Pada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para tokoh, wabil khusus pada beliau Al-Mukarram Rais Suriah, ngurus majelis wakil cabang kecamatan Kalimudi, Sohibul Fadilah Kiai Sobirin, yang kami hormati dan kami banggakan, pengurus Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Kecamatan Kalimudi, wabil khusus pada Ketua Tanfidiyah Al-Mukarram Kiai Haji Budi Muhyiddin, yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita tadi Sohibul Fadilah Bapak Kiai Raden Bana, Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, sekaligus merangkap Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Kecamatan Mundu. Teges ngomongnya enak, guyone mlaku, ngertos mboten sinten Kang Bana. Ngertos mboten? Kang Bana niki putra kedua ya. Putra kedua pun Kiai Haji Muniruddin Fasha. Jadi zaman mungkin sing almarhumlah Kiai Haji Muniruddin Fasha. Jadi tahun 90-an sebelum tahun 2000-an, insya Allah Kiai Muniruddin itu aktif pengawasan dan pundi-pundi, sering riti, anaknya kesasar-sasar. Terus masih mirip sami kali yang supaya wow sampun diceritakan datang Kiai Bana soal Nahdlatul Ulama dari sisi sejarah pun di rumah dia palaken akhir pengetahuan itu akhirnya betul itu dipelajari makan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang tadi disampaikan soal isyarah dan istikharah dan istisyarah. Ulah menyampaikan perkembangan terkini soal Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cirebon, bahwa sejak saya dimandati oleh para kiai untuk menakodawi pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cirebon, satu hal yang menjadi pesan dari para kiai adalah bahwa Kabupaten Cirebon saat menikah dari sisi diniahnya itu sudah hampir tuntas. Dari sisi aspek keagamaannya itu sudah hampir tuntas. Gambaran tuntasnya gampang. Kira-kira penyuluh agama payu betul tengahku. Ya, sing depan pulih sing depan. Betul sing depan. Payu betul kira-kira. Pak payu betul. Kira-kira payu betul. Paling-paling untuk gaji ya Pak. 325 penyuluh di Kabupaten Cirebon itu nyaris nganggur. Kenapa? Karena hampir di tiap kampung sudah punya kiai masing-masing. Yang dibutuhkan hanya beberapa desa saja, khususnya di daerah-daerah yang memang terkenal di Cirebon sebagai kampung abangan. Dia PDI menang. Kalau PDI kuat dia harus abangan. Salah setunggalipun kula ceritakan, wonten satu setunggal desa niku namine Tenjamblang, Ori Malang.
salah satu warganya yang melakukan tindakan bom panci. Di mana itu? Bukan, bom panci itu perempuan itu yang akan melakukan tindakan bom panci, sumbernya dari Orimalang, Desa Orimalang, Kecamatan Jambal. Suatu ketika pengurus cabang Nahdlatul Ulama membuat kegiatan di sana, nyari kiai tidak ketemu. Jadi awam, sedangkan masyarakatnya awam, kiai mboten. Si wonten cuma imam masjid, semono enggak macanya rada ngandang. Akhroji rada ngandang. Jadi telisik punya telisik di Kabupaten Cirebon ini hanya ada beberapa desa saja yang dari sisi ketokohan-ketokohan keagamaannya itu lemah. Salah sumbernya pun itu daerah yang terkenal dengan istilah abangan, ciri-cirinya PDI menang. Tetapi di daerah-daerah yang lain bahkan melimpah tokoh-tokoh agama, termasuk Kabupaten Cirebon ini memproduksi tokoh-tokoh agama yang tidak kalibernya kabupaten, tapi kaliber nasional bahkan internasional. Gampang, Ketua Umum PBNU Sing Cirebon, Sekjen PBNU Sing Cirebon, Wakil Ketua Umum PBNU Sing Cirebon, ketua lembaga Sing Cirebon, hampir semua dari Cirebon. Tokoh-tokoh Cirebon banyak yang ada di Jakarta dan berkiprah untuk Nahdlatul Ulama. Jadi gambarannya aspek yang kita sebut organisasi Nahdlatul Ulama ini sebagai jamiah diniyah istimaiyah, diniyahnya sudah hampir selesai. Nah sekarang saya ditugasi oleh para kiai untuk ngurusi persoalan istimaiyah yang sampai hari ini di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama selalu belum selesai. Kira-kira NU dua apa? Paling-paling dua madrasah, yang dilihat. Paling-paling dua madrasah diniyah. Paling-paling dua MTS, paling-paling dua SMK. Tapi rumah sakit kira-kira NU ada derek tersebut. Derek kan? Universitas ada derek. Sampun kan? Iya, sampun tapi sayang sekali. Rumah sakit belum. Aspek pemberdayaan masyarakat juga nyaris tidak pernah ditemukan. Maka saya ditugasi oleh para kiai-kiai untuk ngurusi soal istimaiyah, ngurusi soal sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan itu lingkupnya sangat luas sekali, aspeknya sangat luas sekali, sehingga tidak aneh kalau hari ini di pengurus cabang Nahdlatul Ulama semua lembaganya saya gerakkan secara masif. Semua badan otonomnya saya gerakkan secara masif. Tujuannya apa? Buat apa ada lembaga perekonomian kalau kemudian pada awal periode dilantik baca syahadat PA, habis itu antar pengurusnya tidak kenal. Ini terjadi. Kalau di pengurus-pengurus cabang itu biasa. Lembaga perekonomian, lembaga wakaf, lembaga falakiyah, lembaga apalagi pemberdayaan sumber daya manusia. Semuanya dibentuk, orang-orangnya semua pengen daftar jadi pengurus. Saya masukin pengurus, saya masukin pengurus. Dalam satu lembaga ada 15 orang, tapi setelah dilantik satu dengan yang lainnya tidak saling kenal. Kadang-kadang dikelilingan. Kartu nama itu butuh kartu nama, stempel Haji Aziz Hakim, ketua lembaga apa, kartu nama bisa jualan buat para pejabat-pejabat. Nah, hari ini menurut cabang Nahdlatul Ulama bicara soal substansi dari adanya kelembagaan tersebut, maka seluruh lembaga kita dorong. Maka dengan Nahdlatul Ulama di tingkat cabang kita dorong semua lembaga-lembaganya, kita dorong semua badan-badan otonomnya. Yang kewalahan adalah pengurus di tingkat majelis wakil cabang. Pengapunten,
ada di salah satu kecamatan, saya tidak perlu cerita. Warganya, masyarakatnya, badan otonomnya rame-rame ke rumah saya minta pengurus majelis wakil cabangnya diganti. Di demo, Pak Kiai nyuwun pengurus majelis wakil cabangnya diganti. Ini bukan partai politik, tidak boleh ada intrik, tidak boleh ada sesuatu yang kita dorong dengan pendekatan yang tidak beretika. Ini Nahdlatul Ulama, organisasi kumpulannya kiai-kiai. Yang kedua di Nahdlatul Ulama ini paradigmanya adalah khidmah. Apa dipaksa-paksa khidmah? Gaji ya beli, honor ya beli, berarti wala gaji ya tidak ada gaji, tidak pernah mengenal gaji. Wala honorian tidak pernah mengenal honor. Bahkan cari pahe kan insentif galakkan. Ya tekor ketua yang didik tekor. Coba aku dalam buku taburan tekor. Tapi karena Nahdlatul Ulama tidak ada istilah tekor, yang ada adalah khidmah terhadap Nahdlatul Ulama. Maka dengan paradigma khidmah ini tidak boleh satu dengan yang lain saling mencela, tidak boleh satu dengan yang lain saling menghina, tidak boleh satu yang lain saling mendegradasi. Tapi jika ada orang-orang di sini yang memang ingin berkhidmah, tunjukkan khidmah kita kepada Nahdlatul Ulama. Gak perlu ngurusi wong sejen, beli perlu ngurusi pengurus sejen. Kalau kitanya sudah ada niat khidmah, kitanya semangat, maka ayo kita semua yang berkelompok semangat ini bergerak untuk Nahdlatul Ulama. Insya Allah jika kita bergerak, yang lain juga insya Allah akan ikut bergerak. Itu kuncinya seperti itu.